Donald Trump kembali bikin geger dunia internasional. Ia memutuskan akan mengirim senjata paling canggih ke Ukraina termasuk rudal Patriot. Tapi tidak gratis. NATO disuruh bayar semuanya. Bukan cuma keputusan militer, tapi ini juga menjadi sinyal keras bahwa Trump ingin mengubah total arah bantuan barat ke Ukraina. Apakah ini strategi jitu atau langkah kontroversial yang justru memperbesar perang? Kita bongkar faktanya dalam video ini. Dalam konferensi pers terbarunya, Trump menyatakan, "Kami akan mengirim mereka rudal Patriot yang amat mereka butuhkan." Namun, dia langsung menegaskan ini bukan bantuan gratis. NATO harus membayar penuh untuk setiap senjata yang dikirim ke Ukraina. Rudal Patriot bukan sembarang senjata. Ini adalah sistem pertahanan udara paling mahal dan canggih buatan AS. Dirancang untuk menghancurkan rudal balistik dan pesawat musuh dari jarak jauh. Harga satu unit sistem Patriot bisa mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS. Pertanyaannya, apa alasan Trump memaksakan pembayaran penuh kepada NATO? Di era Presiden Joe Biden, bantuan ke Ukraina dilakukan secara cuma-cuma. Amerika Serikat menggelontorkan puluhan miliar dolar dalam bentuk senjata, amunisi, kendaraan, dan pelatihan. Tapi menurut Trump, kebijakan itu merugikan Amerika. Dalam kampanye Pilpres 2024 lalu, Trump dengan tegas mengatakan, "Mengapa kita biayai perang yang tak ada ujungnya? Sementara negara-negara NATO lainnya cuma duduk diam." Kini, sebagai presiden terpilih, Trump ingin mengubah bantuan menjadi transaksi. Peralatan dikirim, tapi harus dibayar penuh oleh NATO. Ini bukan sekadar soal senjata, ini soal doktrin baru Trump dalam hubungan internasional America First. Trump menyebut belum ada keputusan final soal jumlah rudal Patriot yang akan dikirim. Namun, ia menegaskan bahwa Ukraina akan mendapatkan beberapa karena mereka membutuhkan perlindungan. Setelah 2 pekan menghentikan bantuan militer ke Ukraina, pengiriman rudal Patriot ini bisa menjadi sinyal bahwa Trump masih membuka jalur bantuan, asalkan ada uangnya. Tapi bagaimana dengan Ukraina sendiri? Apakah mereka bisa bertahan jika NATO mulai menahan bantuan karena biaya? Negara-negara anggota NATO kini berada di posisi sulit. Mereka dihadapkan pada 2 pilihan. 1. Membayar mahal untuk mempertahankan Ukraina, atau 2. Mengendurkan dukungan dan membiarkan Rusia unggul di medan perang. Beberapa negara kaya seperti Jerman, Inggris, dan Prancis mungkin siap membayar. Tapi bagaimana dengan negara-negara Eropa Timur yang ekonominya terbatas? Apakah solidaritas NATO akan bertahan jika beban pembiayaan terus membengkak? Trump juga menyentil Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin sudah bikin kaget banyak orang. Bicaranya baik, tapi dia mengebom setiap orang di dini hari, ujar Trump. Kritikan ini datang setelah Rusia terus membombardir kota-kota Ukraina, bahkan saat ada seruan damai. Bagi Putin, kehadiran rudal Patriot di Ukraina adalah ancaman serius. Patriot bisa menembak jatuh rudal-rudal balistik Rusia dan itu akan memukul balik kekuatan ofensif Moskow. Apakah ini akan mempercepat eskalasi ataukah justru memperkuat posisi negosiasi Ukraina? Trump bukan hanya politisi, dia juga pebisnis. Langkah ini bisa dibaca sebagai strategi baru, perang jadi peluang dagang. Daripada AS rugi dengan memberi bantuan gratis, kenapa tidak jual senjata sambil tetap mendukung Ukraina? Dengan begini, industri militer AS tetap untung, NATO tetap terlibat, dan Ukraina tetap punya senjata. Tapi, apakah konflik sebesar ini bisa diselesaikan hanya dengan logika dagang? Keputusan Trump ini bukan hanya tentang rudal Patriot. Ini adalah pesan ke seluruh dunia bahwa Amerika di bawah Trump tidak lagi jadi donatur perang. Kalau mau bantuan harus bayar, kalau ingin senjata harus beli.
Apakah ini akan memecah NATO ataukah justru memaksa aliansi Barat untuk bersatu lebih kuat dan efisien? Yang pasti, Ukraina sedang berdiri di antara dua tekanan besar, serangan Rusia yang makin brutal dan tagihan senjata yang makin mahal.